Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 8 hari ini, ya Bapak akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Bapak ingin menjelaskan dulu ya, algoritma sebagai solusi ya berbagai situasi. Jadi dengan algoritma kita akan bisa membuat suatu program yang akan mengatasi masalah-masalah manusia. Nah, interaksi antara manusia dan komputer merupakan suatu kajian ilmu yang berhubungan dengan komputer grafis, sistem operasi, faktor manusia, ergonomi, rekayasa industri, psikologi teori, dan sistem bagian dari ilmu pengetahuan komputer. Nah, supaya komputer dapat melakukan suatu yang diinginkan oleh penggunanya atau user, maka harus diberikan perintah yang dapat dilaksanakannya dalam bentuk perintah dasar ya. Kumpulan instruksi yang dikenali oleh komputer dan disusun berdasarkan urutan yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah disebut program komputer. Jadi kumpulan instruksi tersebut disajikan dalam bentuk algoritma. Jadi di sini programmer membuat program atau membuat perintah-perintah ya dengan cara bahasa pemrograman atau bisa juga mendekati dengan bahasa manusia. Jadi di dalam komputer itu ada mesin ya yang bisa mengolah bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Nah, algoritma ditulis untuk membuat komputer menjadi alat yang mampu menghasilkan keluaran yang sama dari masukan yang sudah dicantumkan pada perangkat algoritma. Bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah ya. Ini ya satu persatu. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data pada pemrograman komputer. Jadi algoritma ini bisa digunakan dalam pemrograman. Algoritma ya, kita sekarang bicara tentang konsep algoritma. Jadi di sini perlu juga logika ya, logika itu pikiran manusia ya. Merupakan kemampuan untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dihasilkan sebuah kebenaran, sehingga dapat dibuktikan dan diterima akal. Jadi di sini logika dihubungkan dengan kecerdasan ya. Sehingga seorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut dengan pribadi yang cerdas. Oleh sebab itu, logika diperlukan dalam penyelesaian masalah. Jadi, pikiran yang berhubungan dengan komputer itu diperlukan logika ya. Logika-logika yang nantinya akan bisa memecahkan masalah tersebut ya. Algoritma merupakan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian permasalahan berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Penyelesaian masalah menggunakan logika sebaiknya tidak berpikir terlalu rumit ya. Kita bisa menyederhanakan logika-logika sehingga bisa memecahkan masalah. Jadi jangan terlalu rumit. Kemudian belum tentu masalah tersebut serumit yang kita pikirkan. Jadi kalian pikirkanlah hal-hal yang sederhana ya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tidak juga meremehkan masalah sekecil apapun. Akan tetapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Nah, di sini kita perlu berlogika, tapi logikanya jangan rumit ya. Jadi segala sesuatu pun masalah bisa diselesaikan dengan algoritma ya. Sepanjang algoritma itu
sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam komputer. Konsep dasar algoritma merupakan memecahkan suatu masalah. Nah, tujuan dan fungsi dari algoritma berkaitan dengan pemecahan masalah secara lebih rinci dan struktur. Nah, dapat kita uraikan tujuan fungsi algoritma sebagai berikut. 1. Memecahkan program yang sulit. 2. Membuat program besar menjadi lebih sederhana. Dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan. 4. Memudahkan programmer membuat program. 5. Meminimalisir kesalahan atau mengurangi kesalahan yang nomor 5. Jadi di sini algoritma bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah program ya. Tapi di sini perlu perencanaan juga. Nah, kita harus menggunakan logika ya. Kalau logika kita jalan ya, logika kita senang berlogika, insya Allah dalam pembuatan program nanti akan bisa lebih mudah. Karena bahasa pemrograman ini bisa disesuaikan dengan bahasa manusia. Yang Bapak tahu itu biasanya bahasa Inggris ya. Jadi di sini kalian harus pintar dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih jelasnya kalian sering membaca ya literasi karena pemrograman ini yaitu dunia yang sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali dan sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak ingatkan lagi untuk kelas 8 kalian literasi ya, rajin untuk membaca. Sekian aja pelajaran hari ini. Kalian tetap membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.